Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membandingkan antara GorillaPod yang murah, yang ini saya beli harganya cuman di bawah 100.000, cuman saya lupa berapa, mungkin 30.000. Saya lupa, ini saya beli dulu banget dan saya beli dua, yang satunya udah rusak, dan kita akan membandingkannya dengan GorillaPod yang mahal. Ya menurut saya mahal sih, ini harganya 1 juta untuk GorillaPod itu menurut saya mahal, karena untuk tripod yang bagus aja 1 juta udah dapat bagus, tapi GorillaPod yang ukurannya cuman segini itu sampai 1 juta, jadi menurut saya mahal. Jadi apa saja sih perbedaannya antara GorillaPod yang murah dan yang mahal ini? Karena dulu awal-awal saya beli GorillaPod, saya itu bertanya-tanya, GorillaPod mahal-mahal buat apa sih? Kan ya fiturnya sama aja, dia cuman bisa fleksibel seperti ini. Ya pokoknya intinya fungsinya itu sama. Tapi setelah saya memakai yang versi 1 juta ini, baru kelihatan apa perbedaannya. Dan yang murah ini udah copot. Ya ampun, bentar kita pasang dulu ya. Nah, jadi di video kali ini akan kita bandingkan apa bedanya yang 100.000 versus 1 juta. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi kita awali dulu dari perbedaan secara fisik dari yang versi murah 100.000 dan mahal versi 1 juta. Kalau secara fisik, yang murah itu plastiknya itu terlihat shiny banget ya. Plastiknya itu terlihat plastik banget, dan kalau misalkan ini digerakkan itu kayak mau ada yang patah gitu, kayak flexing gimana gitu, dan dia juga bisa copot seperti yang kalian lihat tadi. Kalau misal kita ngelepasnya itu terlalu keras seperti ini, dia itu copot. Jadi kalau misalkan yang versi murah ini, dia itu gampang banget copot. Sebenarnya yang versi 1 juta ini bisa dicopot juga, tapi nggak terlalu gampang seperti yang versi mahal ini. Nah, nggak enaknya kalau yang versi murah ini, karena kan ya namanya GorillaPod ya, kita taruh di mana, dicantolkan di mana. Karena kenapa namanya dia Gorilla? Karena dia bisa naik juga di tiang. Jadi misalkan anggap saja tangan saya ini tiang, kita taruh di sini ya kan. Kemudian tiba-tiba ini copot, ya kan dia jatuh. Bukan sayang GorillaPodnya yang 100 ribuan, tapi sayang kameranya. Apalagi kameranya mungkin kamera yang harganya 5 juta atau 7 juta jatuh. GorillaPodnya sih nggak masalah jatuh, karena dia kan rubber. Jadi banyak plastik polikarbonat dan kebanyakan rubber yang nggak masalah kalau misalkan jatuh. Nggak ada elektriknya juga, jadi nggak masalah. Tapi kalau kameranya yang jatuh, wah bahaya banget. Nah, kalau yang versi 1 juta, dia sebenarnya bisa juga dicopot, tapi dia keras. Nah, kalau kalian lihat ini fleksibelnya itu bener-bener fleksibel, dan dia enak banget. Nggak ada suara-suara yang aneh gitu, nggak ada. Jadi dari segi safety, yang 1 juta ini menurut saya bakalan aman banget. Nah, kalau kalian lihat fleksibelnya itu bener-bener fleksibel tapi solid. Sedangkan yang 100.000 ini fleksibel, tapi dia terlalu fleksibel gitulah istilahnya. Nah, terus perbedaan yang lainnya itu ada di bagian ball head. Jadi kalau yang 1 jutaan ini kalian juga bakal dapat ball head. Ball head itu adalah yang atasnya ini. Jadi kalau misalkan ini kita lepas ya, bagian bawahnya ini ada kayak semacam baut. Kalau kalian lihat di sini, ini bisa dilepas pakai koin, dan kalau dilepas bentuknya nanti atasnya sama seperti ini. Jadi sama seperti yang murah ini, yang 100 ribuan ini. Nah, karena ada ball head tambahan, jadi fungsi ball head itu adalah untuk mechanical system. Saya kasih contoh langsung aja. Dan dia punya metering ya. Di sini ada metering. Nah, jadi ball head itu ada metering. Bentar ya, fokus kamera saya ini agak lelet. Nah, kalau kalian lihat kan ada air yang berjalan, itu namanya metering. Jadi fungsinya kalau kamera kalian itu tidak punya metering, metering ini bisa sangat membantu, dan meteringnya ini kan menghadap ke depan ya. Jadi kalian bisa tahu dengan metering ini kamera kalian presisi nggak sih? Itu menurut saya sih membantu banget. Kemudian yang kedua, mountingnya ini menurut saya juga berguna banget. Jadi mounting itu yang ada di sini ini, mounting di sini ini. Nah, kalau yang bagian biasa ini kan nggak punya mounting sama sekali, ball head aja nggak punya, apalagi mounting. Nah, dengan mountingnya ini menurut saya bakalan membantu banget. Sekarang sambil saya praktekkan, jadi kalian bisa langsung mencerna apa yang saya katakan. Sementara kita pasang dulu di sini. Untuk mountingnya kita pakai kamera yang kecil aja. Dan untuk ukurannya ini adalah Joby 3K, jadi dia bisa kuat sampai 3 kilo. Dan Joby ini ada yang 5K. 5K itu bukan berarti resolusinya bisa 5K gitu ya. Enggak, 5K itu adalah 5 kilo. Jadi dia bisa tahan bobot sampai 5 kilo. Dan ini adalah yang versi 3 kilo, jadi dia bisa sampai kamera DSLR, pokoknya yang beratnya 3 kilo. Dan ini adalah kamera pocket dari Canon G7X yang beratnya ya enteng banget, nggak ada sekilo.
Tapi di sini kita mau mempraktekkan aja. Jadi kalau kalian lihat, ini kan meteringnya udah terpasang ya, dan dia menghadap ke depan. Jadi enaknya kalau misalkan ternyata kamera kalian kurang presisi, kalian tinggal lihat airnya aja, dia berjalan kemana. Semakin dari tengah berarti dia presisi. Jadi kualitas gambar kalian itu presisi. Ditambah lagi kalau G7 itu kan ada atasnya di flip seperti ini. Dan ini buat jaga-jaga aja. Misalkan kalian punya kamera yang nggak bisa di flip, ya kalian pakai metering ini bakalan membantu banget. Kemudian yang kedua, sekali lagi dari segi safety. Nah, jadi kan dia harus dimasukkan seperti ini ya. Jadi kalau udah masuk dia langsung kunci sendiri, enaknya tuh dia nggak jatuh kalau udah masuk seperti ini. Dan meteringnya di depan seperti ini. Dan kalau misalkan kalian untuk ngelepas kameranya itu pakai tombol yang ada di sini. Dan pastikan meteringnya menghadap ke depan ya. Karena kenapa, kalau kalian misal salah pasang ya, salah pasang seperti ini, kemudian gini, itu bisa jatuh. Jadi dia bisa jatuh ke belakang seperti ini. Set. Kalau misalkan jadi kan jatuh kan seperti itu contoh ya, contoh yang benar-benar real. Jadi pastikan kameranya itu menghadap ke depan seperti ini ya. Mau mencontohin kok jatuh beneran ya kan. Nah, jadi kalau misalkan ini seperti ini, kemudian gak sengaja kalian pencet-pencet bagian belakangnya ini, dia nggak mungkin jatuh karena jatuhnya dia ke atas ke sini seperti ini. Jadi dia nggak jatuh ke belakang. Jadi dari segi safety menurut saya aman banget, walaupun tadi tidak sengaja jatuh, padahal saya mau mencontohkan aja kameranya jatuh beneran. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Nah, kemudian ball head itu enaknya kayak gini. Jadi dia mempunyai sistem yang kalau misalkan kalian adalah orang pro pasti tahu sih. Ada namanya teknik panning dan juga tilting. Nah, dia sistemnya ini diputer ini, kalau misalkan diputer dia bakalan ngunci, jadi nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau kalian kedoin sedikit, ball headnya ini bisa berfungsi sebagai, anggap saja sebagai stabilizer. Jadi kalian bisa, kita langsung aja ambil footage ya, seperti ini. Sebentar, saya setting dulu, merecord ini tumbuh-tumbuhan saya yang udah hancur ini. Nah, enaknya ball head itu kalian bisa record video stabil banget. Jadi kalian tinggal putar sininya kayak gini, ya kan? Udah. Nah, kalian juga bisa misalkan ke atas ya, ke atas kalian tinggal pegangin bagian sini, kemudian agak ke atas sedikit. Nah, jadi itu bakalan membantu banget untuk sistem stabilize-nya dari ball head ini. Dan ball head-nya aja, ini saya browsing tadi untuk, misalkan ball head nggak dari Joby ya, kita beli ball head sendiri buat tripod sendiri itu harganya sekitar 400.000, jadi lumayan mahal. Nah, kalau misalkan kita taruh yang murah, karena dia nggak ada mountingnya juga, muternya itu agak-agak ribet juga muternya. Jadi kalian harus muter kayak gini, diputer dulu, ininya diputer. Jadi kalau ini kan ada mountingnya, kita muter di mounting, bukan muter di Gorilla Podnya. Tapi kalau yang versi murah ini karena nggak ada mountingnya, jadi ya kayak gini. Dan kalau misalkan nggak ada ball headnya itu agak susah. Jadi kita ini footage dari yang Gorilla Pod yang murah ya. Ini G7 ini stabilizernya bagus banget sih, mungkin nggak ada bedanya ya. Cuman kalau dari pergerakan kayak gini, tuh dia masih ada seki-sekinya karena nggak ada ball headnya. Nah kayak gini. Kemudian dari segi safety dia juga kurang menurut saya. Punya saya yang rusak itu ukurannya segini, ukurannya sama seperti yang Joby 3 kilo ini. Kalau ini kan yang versi kecil ya, versi kecilnya ini. Kalau punya saya yang rusak itu segini, dia rusaknya apa? Jadi rusaknya itu besinya buat mountingnya ini. Ketika dulu saya puter kayak gini, besinya itu nyangkut di kamera sini. Jadi yang lepas itu cuman Gorilla Podnya. Besi mountingnya ini kesini nggak lepas. Ya itu nggak enaknya yang murah. Atau mungkin saya aja yang terlalu kasar atau gimana. Tapi kalau yang pakai mounting ini menurut saya lebih aman. Jadi buat kesimpulannya, dulu awal-awal saya bermasalah juga kenapa harus pakai Gorilla Pod yang mahal-mahal. Oh kita mungkin itu ya sambil vlogging ya, karena kan kalau misalkan Gorilla Pod ini biasanya digunakan untuk orang-orang itu vlogging. Jadi sekarang kita coba perbedaannya kalau kita buat kamera vlogging, kamera depan. Oke, jadi ini adalah hasil kalau misalkan kita vlogging, kameranya kita pakai Canon G7X ya. Kalau misalkan kita vlogging seperti ini menggunakan Gorilla Pod yang versi 1 jutaan, kira-kira seperti ini. Ya enak juga, pegangannya itu solid dan kita nggak ngerasa bahaya. Karena kalau yang pakai yang murah itu kadang
tiba-tiba kayak ngerasa ini patah nggak ya. Kalau ini solid banget, enak. Oke, jadi sekarang kita coba untuk yang versi murah ya. Oke, dan sekarang ini adalah kita pakai yang versi murah, yang 100.000. Menurut kalian gimana? Kalau sebenarnya sih sama aja kalau dari segi digunakan untuk vlogging, karena untuk vlogging kita nggak mungkin pakai ball head. Tapi kalau dari segi safety, saya lebih merasa aman kalau misalkan saya menggunakan yang versi 1 jutaan tadi. Karena ya sayang kameranya kalau jatuh, seperti contohnya tadi, karena udah jatuh tadi, kayak gitulah contohnya. Dan kira-kira seperti ini kalau digunakan untuk vlogging. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke guys, jadi cukup segitu aja video perbandingan antara GorillaPod versi murah 100.000 dengan GorillaPod versi mahal 1 juta yang ada ball headnya. Jadi kesimpulannya, kalau misal dari safety, ya saya sarankan pakai yang lebih mahal aja karena sayang dengan kamera kalian. Tapi kalau kalian masih pakai awal-awal, mungkin kalian baru nge-YouTube atau misalkan cuman dibuat ya buat iseng-iseng atau bukan hal yang profesional, menurut saya pakai yang ini pun nggak masalah. Tapi kalau kalian udah punya kamera yang pro banget, yang harganya di atas 20 juta, contohnya seperti Lumix GH5, Sony A7 III yang harganya di atas 20 juta, itu ya jangan pakai yang murah inilah. Karena kan dilihat klien nggak enak. Nah, ini udah kayak gini nih. Willy ini. Kalau misalkan kalian taruh kayak gini, tiba-tiba jatuh kan nggak lucu kameranya, tuh kan, nggak lucu, sayang banget dengan kamera kalian. Tapi kalau masih awal-awal nge-YouTube dan cuman digunakan untuk tripod biar kameranya itu berdiri, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau udah pro, ya kalian harus pakai yang inilah, karena kalian bakalan ngerasa banget apa perbedaannya. Awal-awal dulu saya ngerasa buat apa GorillaPod 1 juta itu buat apa, tapi setelah saya pakai ternyata nyaman banget, buat sinematikan juga enak. Jadi kalau buat kalian mungkin solo traveler yang nggak punya tim dan kalian travel vlog sendiri, ini bakalan membantu banget karena dia dari segi safety, dari segi mounting, dari segi ball head itu memang cocok banget buat kalian solo traveler. Tapi kalau ini, aduh, janganlah, kalian buat di studio aja, mungkin buat konten podcast atau tutorial make up pakai ini kayak gini aja nggak masalah. Karena kalau misalkan jatuh, nah jatuhnya kan cuma segitu. Kalau misalkan ini kalian taruh di tiang listrik yang agak tinggi, kemudian dia patah, tas gini, kamera kalian ikut jatuh, tas, ya udah wassalam, kasihan kameranya, kayak gitu. Oke guys, jadi cukup segitu aja video perbandingan antara GorillaPod 100.000 dan juga GorillaPod 1 juta ini. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.